Halo semua, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang SSD Midas Force atau saya singkat aja Midas. Oke. Nah, video ini merupakan video kedua di mana channel ini pernah ngebahas tentang SSD Midas Force. Midas Force. Ya Midas lah intinya ya, biar gak ribet. SSD Midas ini pernah saya bahas tahun lalu. Saya tes kecepatannya di SATA 3 di laptop seseorang. Dan sekarang SSD Midas itu sudah berumur 1 tahun. Nah, di sini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih kondisi SSD Midas ini selama pemakaian 1 tahun di laptop itu. Apakah ada penurunan? Kondisinya seperti apa? Saya akan bahas di video ini. SSD Midas ini kita udah tahu bersama ya, kalau SSD ini merupakan SSD merek Cina yang nggak jelas. Ini dibuat di mana? Perusahaannya apa? Ya wajar lah, harganya juga murah. SSD semurah ini memang ya tidak jelas adanya mereka itu berasal tercipta dari mana. Yang pasti cuma negaranya yaitu Cina. Nah, selama 1 tahun SSD ini dipakai oleh seseorang untuk keperluan editing. Nah, keperluan editing ini cukup menyiksa SSD ya, karena ya harus membaca sebuah file yang besar, harus memproses data yang banyak, dan begitu ekspor itu SSD ya akan menulis hasil ekspornya itu. Alhasil SSD Midas ini sekarang mengalami penurunan performa yang jeblok, yang anjlok. Dimana biasanya SSD berjalan di SATA 3 itu kecepatannya kalau masih baru itu sekitar 400 MB sampai 500 MB di kecepatan baca, dan kecepatan tulisnya sama, mirip-mirip lah, sekitar 400 ke 500 MB juga tergantung spesifikasi laptop masing-masing. Selama 1 tahun penurunan SSD Midas ini ya cukup lah. Kecepatan baca dia turun sampai ke 300 MB. Sebenarnya itu masih lumayan, masih ya 2-3 kali lipatnya harddisk biasa lah. Kalau harddisk kan 100-an tuh, ya masih lumayan. Tapi kecepatan tulisnya ini yang nggak enak. Kecepatan tulisnya dia turun sampai di bawah 100 MB, yaitu sekitar 60-an MB. Itu nggak enak, itu terlalu rendah untuk sebuah SSD. Mirip harddisk malah. Ya si pengguna nggak begitu kerasa mungkin ya, karena memang laptopnya dipakai berhari-hari selama jangka waktu 1 tahun, nggak ada liburnya. Jadi kemampuan laptop menurun kayak gimana juga nggak bakal kerasa, kecuali laptop kita nih dipasangi barunya seperti ini, terus kita kasih ke orang. Nah setelah itu jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun kita ambil lagi. Nah itu kerasa tuh penurunannya seperti apa. Kok beda ya? Nah pasti kayak gitu. Kalau dipakai tiap hari sih nggak begitu kerasa, paling kerasanya dikit aja. Pastinya karena penurunan performa ini kesehatan SSD juga pasti menurun. Tapi menurunnya ini si Midas ini nggak parah kok. Dia menurun cuman dikit aja. Cuman performanya ini loh yang bisa jatuh sejatuh-jatuhnya itu yang nggak enak. Yang jadi pertanyaan, apa ini bagus? Menurut saya sih enggak, karena garansinya itu kan sekitar 3 tahun. Nah 1 tahun aja udah penurunannya seanjlok itu, apalagi ke 3 tahun. Kayaknya di 2 tahun saya bisa prediksi SSD itu bakal ada kerusakan deh. Dan nantinya kalau SSD itu memang rusak, saya akan coba klaim garansi SSD Cina itu, SSD Midas itu ke tempat saya beli. Dan waktu itu saya beli di marketplace sih. Ya nggak tahu bisa diklaim atau enggak, atau cuman garansi-garansian. Nanti teman-teman bakal tahu tuh. Ngeri ya, SSD yang punya garansi panjang ternyata ya begitu. Tapi itu masih termasuk beruntung, 1 tahun masih bisa bertahan dan masih bisa dipakai. Malah ada banyak sekali kejadian SSD Cina seperti Midas ini malah cuman berapa bulan habis itu mati. Habis itu nggak bisa dipakai, kan sia-sia ya uangnya. Walaupun murah, tapi itu ya tetap aja uang. Cuman teman-teman yang malas untuk klaim garansi, mungkin malas ngirim karena jauh juga. Dan ya banyak banget alasan kenapa malas gitu. Klaim garansi ya itu keuntungan untuk si pembuatnya. Tapi kalau saya sih, kalau SSD itu rusak, saya bantu untuk klaim garansi. Dan saya akan buat videonya. Ditunggu ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.